Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rahman Marangga. Di video kali ini aku mau share 3 gunung yang menjadi pilihan mendaki di Bima. Gunung-gunung ini adalah yang paling populer dan sering banget jadi pilihan nanjak oleh pendaki-pendaki lokal. So, kalau kalian ingin merasakan sensasi pendakian di Bima, bisa nih 3 gunung ini menjadi pilihan atau minimal salah satunya saja. Ini adalah gunung tertinggi di Bima, bahkan di Pulau Sumbawa. Lebih epik lagi, kita akan memulai pendakian dari ketinggian 100 meter saja di atas permukaan laut. Jadi, teman-teman akan menempuh ribuan kilometer dan mendaki ketinggian tidak kurang dari 2.700 meter dari atas permukaan laut. Gak kebayang, seandainya lebih dari 200 tahun lalu Tambora tidak meletus. Pasti gunung ini akan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia. Benar saja, dulu ketinggiannya lebih dari 4.800 mdpl. Mendaki Tambora bukanlah hal sepele. Ini adalah perjalanan yang sangat melelahkan. Butuh kekuatan fisik yang mumpuni dan ilmu mendaki yang cukup untuk kesini. Dari basecamp Kawindatoi ke puncak Tambora membutuhkan waktu pendakian kira-kira 20 jam. Pendakian akan melewati 5 pos istirahat. Untuk memasak dan memulihkan stamina sebaiknya dilakukan di pos 2. Pos ini cukup dekat dengan sumber mata air dan cukup sejuk untuk beristirahat. Pun dari pos 2 ke pos 4 di mana kita akan bermalam, akan menjadi perjalanan panjang dengan jalur pendakian tanpa ampun. Di pos 4 ini merupakan batas vegetasi. Dari sini ke puncak Tambora, kita akan melihat hamparan savana yang sangat luas dengan beberapa pohon cemara yang menambah keindahan alamnya. Perjalanan tidak kurang dari 5 jam untuk sampai ke puncak. So, teman-teman harus banget bawa bekal dan persediaan air yang cukup. Sampai di puncak Tambora, kita akan melihat megahnya kaldera raksasa dan bentangan alam Sumbawa sejauh mata memandang. Jika harus dibandingkan, ini adalah gunung dengan pemandangan paling sempurna di Pulau Sumbawa. Kalau teman-teman ingin melihat lautan awan yang sempurna, maka Doroleme ini bisa menjadi pilihan pendakian. Gunung ini terbilang cukup mungil, pun cukup berbahaya. Untuk mencapai puncaknya, kita harus merangkak dengan bantuan tali dan berpegangan di akar-akar pohon. Kemiringannya yang sangat curam serta jurang di kiri kanan menambah kengerian tersendiri. So, kalau kalian memiliki fobia tertentu, sebaiknya urungkan niat untuk kesini. Dari parkiran atau rumah warga, kita akan menghabiskan waktu sekitar 3-5 jam. Terdapat 4 pos istirahat dengan sumber mata air segar di tiap posnya kecuali di pos 4. So, teman-teman harus membawa perbekalan air yang cukup dari pos 3 ke puncak Doroleme. Selama perjalanan mendaki, sesekali kita akan disuguhkan pemandangan Teluk Bima dan areal kota Bima. Pemandangan ini cukup menjadi alasan untuk tetap kuat dan berjuang sampai ke puncak nanti. Di puncak Doroleme Donggo, pemandangan akan semakin menakjubkan. Kita bisa melihat semua bentangan alam dari berbagai sisi. Pagi-pagi, jika beruntung, lautan awan dan sunrise indah akan hadir di depan mata. Sedikit lebih siang, pemandangan gunung-gunung tersusun rapi layaknya di negeri dongeng. Pun ketika sore tiba, matahari akan terbenam dengan indah dari sisi yang berbeda. Tidak hanya itu, kelap-kelip lampu rumah akan menutup dengan sempurna ketika malam tiba. Gunung ini terletak di utara kota Bima. Jika melihat ketinggiannya, mungkin teman-teman ragu menyebutnya sebagai gunung. Untuk memulai pendakian, kita harus menuruni bukit terlebih dahulu. Dari tempat paling rendah di antara 2 bukitnya, terdapat sebuah sungai, airnya cukup segar untuk sekedar membasuh badan. Perjalanan dari base camp ke puncak Punun Nence kira-kira menghabiskan 3-5 jam tergantung speed dan banyaknya istirahat. Sejujurnya, tidak banyak hal yang bisa kita nikmati selama pendakian. Hanya hamparan pohon dan sesekali savana kecil setelah melewati pos 3. Tapi, jika kalian tertarik dengan sejarah, kalian pasti akan sangat excited. Karena salah satu meriam peninggalan penjajahan Jawa dulu terdapat di sini. Dari puncak gunung sini, kita bisa mendirikan tenda dan bermalam di hamparan savana yang luar biasa indahnya. Ketika alam bersahabat, kita akan melihat hamparan areal Bima yang sangat hijau, serta jika beruntung, matahari akan terbit dan terbenam dengan sangat cantik dari atas puncak ini. Oke teman-teman, itu adalah ketiga gunung dengan keindahannya masing-masing yang harus banget kalian daki di Bima. Setelah nonton video ini, sudah kepikiran belum mau mulai pendakian di gunung yang mana? Teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Mohon terus support aku dengan cara subscribe dan klik lonceng di channel ini. Kalau kalian suka, boleh di like. Tapi kalau nggak suka, nggak apa-apa deh, di dislike aja. Oh ya, jangan lupa share dan komen juga ya. Bye-bye.